Selamat pagi guys, sekarang jam 9.30 kita nginep di hotel yang tanpa breakfast ya. Jadi kita mau cari breakfast dulu. Hari ini hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Kita lagi ada di Shanghai ini, memasuki hari ketiga ya. Cari breakfast dulu, ada kombini. Nah di sebelah kiri ini ada Luckin Cafe, Coffee. Dia rame banget guys. Kayak number one tempat kopi di Cina ya, di Shanghai khususnya, Luckin Coffee. Kita mau cari supermarket. Hah? Oh iya, mau kemana? Kemarin sih aku udah 2 kali di sini. Ya udah, kesana ya. Jadi tadi katanya udah 2 hari berturut-turut ke Lawson. Tadi ada Lawson ya di sebelah kiri. Kita mau cari yang jauhan aja nih. Mau coba ke Family Mart yang ada di depan sana guys. Ya. Jadi ini cuacanya lagi cerah, tidak terlalu dingin. Ya memang harus cek weather ya, harus cek cuaca karena bisa berubah-berubah juga gitu guys ya. Entar tiba-tiba bisa dingin, entar bisa panas seperti ini, dan paling sering ini kalau di bulan Maret ini yang bikin bete itu adalah hujan guys. Ya, akan sering hujan di sini guys. Tapi panas-panas begini guys, aduh cuacanya, hawanya tuh sejuk, seger. Kayaknya nggak banyak polusi ya guys ya. Di sini banyak sepeda di sini ya. Sepeda-sepeda ini kalian bisa pakai, disewakan gitu loh guys. Jadi banyak banget kalau kalian capek bisa naik sepeda kemana-mana. Terus setelah itu kalian juga bisa langsung bayarnya lewat QRIS seperti itulah ya. Nah ini ada Maybach Mercy, keren nih guys. Ya kita udah sampai di Family Mart. Sini dekat hotel ya, kita nginepnya di Golden Tulip Hotel Shanghai, nggak jauh dari Deban juga guys ya. Kita memang sengaja cari sekitaran Deban karena kemana-mana nggak jauh guys, pusat kota. Oke, kita mau masuk ke dalam ini. Apakah sama seperti di Jepang kombininya? Wah, di sini jual alkohol ya guys ya, mereka jual alkohol. Ini air minum paling murah ya. Kalau beli air minum mendingan beli yang langsung seliteran gitu guys ya, dia lebih murah. Kita mau lihat nih ada cari apa nih, roti ya, lumayan lengkap guys. Ada makanan siap saji juga di depan kasir, sama seperti kayak di Jepang ya guys. Kita mau lihat-lihat dulu di sini. Kebanyakan sih memang ada yang beberapa snack dari Jepang juga ada, tapi kebanyakan ya udah pasti asli dari Cina-nya lah guys ya. Oh, snack Cina gini guys. Walaupun beberapa dari Jepang juga ada. Oreo-nya lumayan lengkap. Ya. Nah, ini dia bagian air minum, susu, yogurt semua tempat sini. Kita masih lihat-lihat. Paling beli susu sih biasanya sih anak-anaknya. Ada beberapa barang Jepang sih di sini. Saya lihat beberapa barang Jepang yang ada di Jepang dijual juga di sini guys. Nah ini dia di depan kasirnya ada makanan siap saji seperti bakpao. Ya, ada goreng-gorengan juga, ada sosis segala macam. Ada chicken. Tentunya ada pork juga nih guys ya. Menarik nih untuk breakfast makan seperti ini. Oke, di sini kebanyakan pakainya bayarnya Taobao ya. Pakai kredit card juga bisa, pakai cash juga mau guys. Oke, setelah breakfast tadi balik ke hotel, ajak anak-anak. Nah sekarang kita mau jalan ini ke salah satu kayak Mangga 2-nya Shanghai guys. Ya, jadi bukan di Guangzhou aja ada, di Shanghai pun ada. Mungkin jarang ada yang tahu. Nah kita lagi jalan kaki karena memang letaknya ini tidak jauh dari hotel Golden Tulip juga guys ya. Jadi kita mau belanja baju perempuan, baju laki-laki, termasuk baju anak-anak juga ada di sini guys, lumayan lengkap. Nah ini tempatnya di sebelah kiri. Kita udah mau sampai nih. Ya, ini dia gedungnya. WeZone. Ini recommended banget guys. Kalau kalian berada di Shanghai yang nggak pergi ke Guangzhou atau ke Shenzhen, kalian bisa mampir ke sini guys. Barang-barangnya lumayan bagus. Nah di seberang WeZone ini ada kayak pasar pagi Mangga 2-nya guys. Jadi
grade ke bawahnya, tapi tempatnya nggak sebagus seperti ini guys. Ya, ini lumayan bagus nih. Kayak di Mangga 2 ya. Tempatnya bersih, rapi, dan tertata juga rapi nih guys. Baju-bajunya masih masuk lah modelnya dengan baju yang ada stylenya di Indonesia tentunya ya guys ya. Walaupun beberapa ada yang Cina banget, yang tradisional, tapi kalau yang di gedung Weizone ini kalau saya lihat stylenya masih masuk guys untuk orang Indonesia. Jadi recommended banget kalau kalian ke Shanghai untuk mampir ke Weizone ini guys ya. Kalian bisa Google, ada kok di gedungnya itu, ketemu kok kalau kalian cari, nggak ada masalah. Nah, terus setelah itu mungkin kita akan langsung makan siang di gedung ini juga guys, karena di atasnya ada food court. Nah mungkin kan kalau ke tempat seperti ini hanya sekitar 1-2 jam kayaknya nggak bakal cukup guys. Tadi kita mau pergi ke tempat lain lagi, tapi kayaknya mau stay lebih lama aja di sini, mungkin sampai jam 3 ya, jam 3 sore. Jadi nanti kita makan, habis belanja makan dulu, terus belanja lagi, baru kita mau pindah tempat lain. Nah, ini dia ada beberapa lantai dan ada lantai buat anak-anak juga ada. Di sini juga ada jual mainan. Pokoknya kalau di baju anak-anak di situ satu lantai itu pasti ada jual mainan juga guys. Gimana menurut kalian? Recommended banget kan? Tempatnya lumayan bersih, bagus. Harganya juga masih masuk akal sih guys. Walaupun ada beberapa toko yang jualnya mahal, tapi balik lagi sesuai dengan kualitas. Nah ini dia, kita udah di tempat makannya di sini. Tempat makannya juga nyaman, banyak berbagai macam pilihan di sini. Kebanyakan noodle atau kayak semacam pangsit seperti ini nih guys ya. Enak banget guys. Tuh. Tapi saya nggak tahu nih halal atau enggak gitu ya. Tapi kalau ada tulisan pork pasti non halal lagi ya. Nah, untuk harganya range-nya sekitar segini. Sebenarnya masih masuk akal lah harganya. Ya sekitar 60.000, 70.000 semangkok ini dengan ukuran yang besar ya guys. Kalau kalian lihat porsinya ini lumayan besar. Kalau porsi saya sih bisa semangkok buat berdua orang guys. Nah di sini juga ada menu-menu pilih sayur ya guys. Ambil sayur berapa macam, terus bayar juga ada di sini. Kita masih cari guys. Kayaknya sih saya mau cari nasi goreng atau kue tiaw goreng gitulah ya. Makanan yang simple aja. Takutnya lidahnya nggak cocok rasanya. Tadi ada bawangnya. Yang ada sayurnya mana? Yang 没有差别吗？可以或者可以纯肉，纯肉。对，可以。 Oh bisa dibikin. Oh boleh. 有点纯肉的一份。我要那个好了。这种 Itu dicemplungin sono pak? Iya, di arang ya. Ya ini salah satu keuntungan kalau bawa temen yang bisa ngomong bahasa Mandarin. Maklum saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin ya. Jadi dia langsung berinteraksi aja ngomong. Saya nggak mau ada sayur-sayurannya, cuma isinya daging doang. Ya ini dagingnya daging babi. Langsung disebutin ini langsung dipanggang, selesai. Jadi tinggal nyuruh teman aja ngomong saya maunya gini. Karena susah ngomong guys kalau di China itu, kalau nggak bisa ngomong Mandarin ya. Dia orang juga nggak bisa ngomong Inggris, sangat jarang sekali bisa ngomong bahasa Inggris gitu loh. Jadi ya kalau kalian punya teman atau kalian bisa ngomong bahasa Mandarin, itu akan sangat menguntungkan sekali guys ya. Ya ini seperti ini, dipanggang satu-satu, ditempelin. Kayaknya di Indonesia juga ada kali ya, saya nggak tahu. Coba kalau kalian pernah coba makan seperti ini, boleh komen. Saya ini belum pernah makan, makanya mau coba makanan seperti ini guys ya. Dan akhirnya saya sudah pesan makanan ini, nasi goreng guys. Seperti biasa, standar lidah orang Indonesia, di mana-mana pesannya nasi goreng, bihun goreng, atau kue tiaw goreng guys ya. Ini kalian juga bisa pesan pakai daging atau polosan. Saya pesan yang polosan. Nasi goreng tak sayur aja ini. Dan ini juga ada snack sini, sate-satean, menarik banget guys. Nah itu daging ayam yang sudah di marinate. Ya habis makan siang kita shopping. Setelah itu sekarang sudah jam 2. Kayaknya kita mau coba naik MRT guys ya. Nah ini jalan menuju MRT ini ada
pertokoan juga di sini, tapi kurang menarik ya menurut saya, masih menarik yang tempat tadi. Dan kita mau coba naik MRT daripada naik TD terus gitu ya. Coba sekali-kali transportasi umum lainnya. Ya memang kadang kalau hitung orang berempat mungkin bisa draw, mungkin bisa lebih murah, bisa juga lebih mahal dibandingkan naik TD ya guys. Tergantung jarak yang mau ditempuh guys. Nah ini balik lagi nih, karena saya bawa temen yang ngerti Mandarin, dia bisa beliin. Tapi sebenarnya sih harusnya bisa pilih bahasa lah ini. Bisa pilih bahasa Inggris gitu loh. Cuman kita kurang paham aja, teman yang lebih paham jadi dia beliin aja tiket untuk perjalanan kita. Kita mau ke The Louis, itu yang ada kapal perahu Louis Vuitton ya. Nah ini kita udah beli tiketnya, beli sekali pergi aja gitu ya guys. Kita nggak pakai langganan yang sekali tap berkali-kali. Jadi nah kalau naik MRT ya repotnya mereka harus periksa tasnya guys, kayak di airport gitu loh. Repot juga sih kalau bawa barangnya banyak gitu ya. Dan di tas-tas ransel kita harus diperiksa dulu, dimasukin ke X-ray gitulah. Nah ini suasana di MRT di China seperti ini. Oke. Lumayan padat ya, kita nggak dapet bangku, dan kita udah sampai ini di sekitaran The Louis itu yang booth Louis Vuitton. Di situ juga ada apa itu namanya Starbucks Reverse ya, yang besar di situ juga guys. Nah, kita mau jalan ini, di kanan kiri banyak makanan, pengen banget rasanya kulineran nih. Di sini makanannya udah pasti enak-enak. Kalau di Shanghai ya, jamin lidahnya sama. Nah nih guys, kita udah sampai di The Louis, tapi kita nggak mau masuk ke dalam, kita hanya mau foto-foto aja. Di sebelah kiri itu ada Starbucks Reserve, Starbucks terbesar juga di Shanghai ya. Nah sebelah kiri nih Starbucks. Saya udah pernah kesana 2 tahun yang lalu, video YouTube-nya juga ada. Sekarang kita mau foto aja di kapal ini guys. Dan kalau kalian kesini nggak perlu khawatir untuk foto, mereka di sini banyak tukang fotonya. Pasarannya tuh sekitar 50.000 duit Indonesia ya, uang Indonesia ya. 50.000 ya, tawar-tawar 35.000. Tergantung wilayah, ada yang kalau deban itu mungkin bisa sekitar 75.000-an ya guys ya. Tapi kalian tawar aja, tawarnya juga yang wajar ya guys ya. Di sini ramai banget, makanya perlu fotografer untuk supaya hasil yang maksimal ya guys ya. Maklum dari kita nih nggak ada yang jago foto, jadi kita pakai jasa mereka, dan mereka langsung bisa kirim lewat airdrops ataupun by email, dan hasil fotonya lumayan bagus kok guys ya. Oke, kita cari spot dulu nih tempat dimana yang kita mau foto di The Louis ini guys ya. Dan ini rame banget memang, entah kenapa kok banyak orang yang bisa foto, kok kayak nggak ada orangnya gitu ya. Mungkin dihilang-hilangin kali ya, object eraser. Nih guys, The Louis, mantap. Nah guys, karena kita harus ke stasiun kereta api cepat ya, jadi kita mau naik bullet train. Jadi kita sekarang ini sekitar jam 4 sudah balik ke hotel untuk ngambil koper, karena kita akan berangkat pindah kota ke Chongqing dan ke tempat lainnya ya guys ya. Jadi kita harus siap-siap supaya tidak ketinggalan kereta, karena keretanya on time guys ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita lanjut lagi nanti perjalanan pindah kita dari kota Shanghai ke Chongqing ya guys. Dan ini adalah suasana di mana tempat kita tinggal di Golden Tulip Hotel. Recommended banget, kamarnya bagus dan luas juga guys. Kalian juga nggak jauh dari depan tempat shopping tadi, Huizon juga dekat. Jadi sangat recommended banget guys untuk hotel Golden Tulip ini, dan harganya juga nggak terlalu mahal, kalian bisa cek. Oke guys, kita lanjut lagi nanti ya, hari ke-4. Terima kasih yang udah nonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke Shanghai atau ke China. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.